Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Salman Official. Siapa yang tidak kenal dengan ulama harismatik asal Madura, yakni Kiai Haji Kholil Bangkalan atau yang biasa disebut dengan Syekhona Kholil Bangkalan. Kiai Haji Kholil Bangkalan atau Syekhona Kholil Bangkalan lahir pada Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Ayahnya Abdul Latif seorang kiai di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, ujung barat Pulau Madura, Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Latif sangat berharap agar anaknya di kemudian hari menjadi pemimpin umat sebagaimana nenek moyangnya. Seusai mengazani telinga kanan dan mengikomati telinga kiri sang bayi, Kiai Haji Abdul Latif memohon kepada Allah agar dia mengabulkan permohonannya. Mbah Kholil kecil berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Haji Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim. Yang disebut terakhir ini adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau Kiai Haji Abdul Latif mendambakan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati karena memang dia masih terhitung keturunannya. Oleh ayahnya, Kiai Haji Kholil Bangkalan kecil dididik dengan sangat ketat. Mbah Kholil bahkan sudah hafal dengan baik Nazm Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait sejak usia muda. Untuk memenuhi harapan dan juga kehausannya mengenai ilmu fikih dan ilmu yang lainnya, maka orang tua Mbah Kholil kecil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Sekitar tahun 1850-an, ketika usianya menjelang 30, Mbah Kholil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan beliau pindah ke Pondok Pesantren Canggaan Bangil, Pasuruan. Kemudian beliau pindah pondok ke Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Kiai Nur Hasan ini sungguhnya masih mempunyai pertalian keluarga dengan Mbah Kholil. Jarak antara Kebon Candi dan Sidogiri sekitar 7 km. Tetapi untuk mendapatkan ilmu, Mbah Kholil muda rela melakoni perjalanan yang terbilang lumayan jauh itu setiap harinya. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surat Yasin. Ini dilakukannya hingga ia dalam perjalanannya itu khatam berkali-kali. Di antara sekian banyak murid Mbah Kholil yang cukup menonjol dalam sejarah perkembangan agama Islam di bangsa Indonesia ini ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan penggagas Nahdlatul Ulama atau NU, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwah, pendiri Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Demikianlah biografi singkat dari Kiai Haji Kholil Bangkalan bin Abdul Latif atau Syekhona Kholil Bangkalan. Jika cara penyampaian saya kurang jelas, mohon maafkan saya, karena saya baru belajar menjadi voice over. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda dapat menotifikasi bila sewaktu-waktu kami mengupload video baru. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.